Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah tentang seorang raja yang kekuasaannya membentang dari ujung timur bumi hingga ke ujung barat. Raja ini dikenal dengan julukan Zulkarnain. Kisah Raja Zulkarnain ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang sosok Raja Zulkarnain. Siapa beliau sebenarnya? Apakah beliau seorang nabi atau seorang wali Allah atau hanya seorang raja yang Allah berikan kekuasaan kepadanya? Selain itu, kita juga akan mengikuti bagaimana pertualangan Raja Zulkarnain saat mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah. Hingga akhirnya, beliau sampai di suatu tempat dan bertemu dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar setiap momen penting yang ada di dalam kisah ini bisa kita pahami dengan baik dan tidak ada yang terlewati. Oke? Yuk, kita simak kisahnya dengan lengkap. Raja Zulkarnain hidup di antara zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Banyak riwayat yang mengatakan kalau beliau ini bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang saleh dan punya hubungan baik dengan para nabi yang diutus di masanya. Nah, soal julukan Zulkarnain sendiri, banyak banget versi yang beredar. Tapi, menurut versi yang paling populer, beliau ini dijuluki dengan nama Zulkarnain karena beliau pernah melakukan perjalanan dari ujung timur bumi, yaitu tempat terbitnya matahari, sampai ke ujung barat bumi, yaitu tempat tenggelamnya matahari. Tujuan beliau menempuh perjalanan sejauh itu bukan untuk liburan ya, melainkan untuk mengajak orang-orang agar mau beriman kepada Allah dan menegakkan keadilan. Seorang ahli sejarah yang bernama Wahab bin Munabbih berkata, Zulkarnain adalah anak dari seorang perempuan tua yang Allah berikan ilham kepadanya. Allah telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan alat-alat yang ia butuhkan untuk menjalankan semua misinya. Apapun yang ingin dia capai, Allah berikan jalannya. Mau membangun pertahanan, Allah berikan jalannya. Mau menegakkan keadilan, Allah kabulkan. Mau melindungi rakyat dari musuh, Allah kasih tahu caranya. Intinya, semua yang beliau butuhkan, pasti Allah berikan petunjuknya. Suatu ketika, Raja Zulkarnain pergi ke arah barat, yaitu tempat di mana matahari terbenam, untuk menemui kaum Nasik. Di dalam perjalanannya, ia dan pasukannya melewati berbagai negeri dan wilayah, melintasi tanah-tanah yang belum pernah dijelajahi oleh manusia biasa. Beliau melintasi wilayah Tunis, Maroko, dan terus berjalan menuju ke arah barat. Sampai akhirnya, beliau pun tiba di ujung barat benua Afrika. Sesampainya di sana, Raja Zulkarnain bertemu dengan sekelompok kaum yang hidup dalam kekafiran. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup dalam kesesatan. Maka Allah pun memberikan dua pilihan kepada Raja Zulkarnain melalui ilhamnya. Pilihan yang pertama, Raja Zulkarnain dibolehkan untuk menyiksa mereka karena mereka telah ingkar dan menolak keesaan Allah. Pilihan yang kedua, Raja Zulkarnain boleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah agar mereka bisa mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya, lalu mengajarkan kepada mereka tentang hukum dan ajaran agama yang benar. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Raja Zulkarnain pun mengajak mereka terlebih dahulu untuk beriman kepada Allah agar mereka bisa hidup di jalan yang benar. Tapi sayangnya, sebagian dari kaum tersebut malah menentang ajakan Raja Zulkarnain. Mereka keras kepala menolak ajakan Raja Zulkarnain dan tidak mau mengakui keesaan Allah.
Akhirnya, Raja Dzulkarnain pun memutuskan untuk menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat mengerikan. Kegelapan menyelimuti negeri mereka. Ia masuk ke dalam mulut-mulut mereka, ke rumah-rumah mereka, ke kamar-kamar mereka. Tidak ada satu cahaya pun yang bisa menembusnya. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu harus kemana, bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain. Maka ketakutan pun mulai menyelimuti mereka. Mereka mulai bingung, panik, dan tak berdaya. Di saat itulah hati mereka mulai luluh. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sudah sombong dan telah menolak kebenaran. Maka mereka pun mulai menangis, memohon ampun kepada Allah. Akhirnya, kaum itu pun mulai bertaubat dan beriman kepada Allah. Setelah menyelesaikan misinya di wilayah barat dan berhasil mengajak kaum Nasik untuk beriman kepada Allah, Raja Dzulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, arah perjalanan mereka menuju ke sisi kanan bumi, ke sebuah negeri yang dikenal dengan nama Hawil. Perjalanan mereka melewati berbagai daerah, termasuk wilayah Yaman. Sesampainya di Hawil, Dzulkarnain kembali menemui sebuah kaum. Kaum ini juga belum mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Mereka hidup dalam kekafiran, jauh dari cahaya iman. Sebagai pemimpin yang sudah berpengalaman dalam menghadapi kaum yang seperti ini, Raja Dzulkarnain pun mengambil langkah yang sama seperti sebelumnya. Ia memberikan peringatan dan ajakan penuh hikmah kepada kaum Hawil. Berimanlah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sayangnya, ajakan Raja Dzulkarnain kembali ditolak oleh sebagian masyarakat Hawil. Maka beliau pun kembali menyiksa mereka dengan kegelapan, seperti yang dialami oleh kaum Nasik. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, dalam keadaan tertekan itulah hati kaum Hawil mulai terbuka. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah berada di jalan yang salah. Kaum Hawil sudah merasakan betapa sulit dan beratnya hidup tanpa petunjuk dari Allah. Hidup mereka seperti tenggelam dalam kegelapan yang mencekam, penuh kebingungan dan kesesakan. Maka mereka pun mulai menangis, memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya mereka pun bertaubat dan beriman kepada Allah. Setelah menyelesaikan misinya di wilayah barat dan sisi kanan bumi, Raja Dzulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, arah langkahnya menuju ke wilayah timur, tempat di mana matahari terbit. Bersama pasukannya, ia terus bergerak, berjalan menuju ke arah timur bumi, hingga akhirnya mereka sampai di wilayah yang diyakini berada di sekitar negeri Tiongkok. Di sana, Raja Dzulkarnain menemukan sebuah kaum yang sangat unik. Mereka disebut dengan kaum Munsik. Tapi yang membuat Raja Dzulkarnain tercengang bukanlah nama mereka, melainkan cara hidup mereka yang sangat berbeda dari manusia lain yang ada di belahan bumi manapun. Kaum Munsik hidup dalam keadaan tidak memiliki rumah, tidak ada bangunan di sana, tidak ada tempat berteduh sama sekali. Bahkan pohon-pohon yang bisa melindungi mereka dari panasnya matahari pun nggak ada di sana. Matahari langsung menyinari tubuh mereka tanpa penghalang apapun. Saking teriknya sinar matahari sampai membuat mereka tidak bisa beraktivitas di siang hari. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Ternyata mereka menggali lubang-lubang di bawah tanah dan tinggal di sana saat siang hari. Setelah matahari terbenam, barulah mereka naik ke permukaan, mencari makanan dan berinteraksi satu sama lain. Tapi bukan cuma cara hidup mereka saja yang aneh, kaum ini juga memiliki bentuk fisik yang sangat berbeda. Konon katanya telinga mereka sangat besar, bahkan ada yang mengatakan lebih besar dari telinga gajah. Dan telinga itu mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Satu telinganya dijadikan sebagai tikar untuk tempat tidur, dan telinga yang satunya lagi digunakan sebagai selimut. Raja Dzulkarnain memandang mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memahami bahwa setiap kaum punya cara hidupnya masing-masing. Yang paling penting bagi Raja Dzulkarnain saat ini adalah
membawa petunjuk Allah kepada siapapun yang belum mengenalnya, tanpa memandang bentuk, tempat tinggal, ataupun cara hidup. Maka beliau pun kembali mengajak kaum munsik untuk beriman kepada Allah. Akhirnya, kaum munsik pun beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Raja Dzulkarnain. Sebelum meninggalkan wilayah Munsik, Raja Dzulkarnain memerintahkan pasukannya untuk membangun beberapa rumah agar bisa dijadikan sebagai tempat tinggal oleh kaum Munsik. Rumah-rumah itu telah menjadi simbol perubahan bagi kaum Munsik. Dari kehidupan yang tidak ada perlindungan, kini mereka sudah memiliki rumah untuk bernaung. Dari kehidupan yang tidak ada petunjuk, kini mereka telah berjalan di dalam cahaya iman. Setelah menuntaskan perjalanannya di bumi bagian timur dan berhasil membimbing kaum munsik menuju cahaya iman, Raja Dzulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan langkah mereka menuju ke sebuah wilayah yang ada di bagian tengah bumi. Sebuah wilayah yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Perjalanan kali ini membawa mereka ke sebuah wilayah yang terletak di belakang negeri Shin. Lalu mereka terus berjalan ke arah barat laut, mendekati wilayah Turki, dan akhirnya sampai di sebuah tempat, di mana di tempat itu terdapat dua gunung besar yang tinggi dan terjal. Saat mereka melewati jalan di antara dua gunung besar itu, mereka menemukan sekelompok kaum asing yang tinggal di balik gunung tersebut. Maka, Raja Dzulkarnain dan pasukannya pun pergi ke tempat mereka. Saat Raja Dzulkarnain mulai berbicara dengan kaum tersebut, ternyata kaum ini tidak bisa memahami bahasa yang diucapkan oleh Raja Dzulkarnain. Kaum ini terlihat begitu gelisah, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Tapi bahasa yang mereka gunakan nggak bisa dipahami oleh Raja Dzulkarnain. Akhirnya salah seorang penerjemah di antara mereka datang ke hadapan Raja Dzulkarnain dan berkata, "Wahai Raja Dzulkarnain, kami sedang dalam bahaya besar. Di balik gunung ini ada kaum perusak yang sangat menakutkan. Mereka dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj." Raja Dzulkarnain menatap ke arah mereka lalu bertanya, "Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj?" Penerjemah itu pun menjelaskan, mereka adalah makhluk yang menyerupai manusia, tapi sifatnya seperti binatang buas. Konon katanya, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Tinggi mereka hanya sekitar 1 hasta saja, tapi jangan tertipu oleh tubuh kecil mereka. Mereka memiliki taring yang tajam seperti hewan buas, cakarannya ganas, dan tubuh mereka ditutupi dengan bulu yang lebat. Mereka suka hidup berkelompok, berkerumun seperti burung merpati, dan jika mereka menyerang, mereka menggonggong seperti serigala. Penerjemah itu menghela napas, lalu melanjutkan ucapannya. Setiap kali mereka keluar, mereka menghancurkan segalanya, menindas siapa saja, dan membuat kerusakan di mana-mana. Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Tolong kami. Bisakah engkau membuatkan dinding untuk melindungi kami dari kejahatan mereka? Kami siap membayarmu dengan apapun yang kami punya, asalkan kami bisa kembali hidup dengan tenang. Mendengar ucapan itu, dengan tegas Raja Dzulkarnain berkata, "Aku tidak butuh bayaran dari kalian. Apa yang Allah berikan kepadaku sudah lebih dari cukup. Tapi jika kalian mau membantuku, ayo kita bangun dinding ini bersama-sama. Kalian bantu dengan tenaga dan peralatan, dan aku akan memimpin kalian untuk membangun dinding yang kokoh dan kuat, sehingga membuat kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya." Setelah mendengar informasi tentang serangan Ya'juj dan Ma'juj, Raja Dzulkarnain langsung menyusun rencana besar. Raja Dzulkarnain berkata kepada kaum yang melaporkan tentang Ya'juj dan Ma'juj tadi, "Kumpulkan batu-batu besar, siapkan besi sebanyak mungkin, cari juga tembaga yang bisa dilelehkan. Kita akan membangun sebuah dinding yang sangat kuat, yang belum pernah kalian lihat sebelumnya." Maka semua orang pun mulai bekerja. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dari membawa batu yang sangat banyak, mengangkut besi, hingga mencairkan tembaga.
Setelah persiapan selesai, Raja Zulkarnain dan pasukannya berangkat ke negeri Ya'juj dan Ma'juj. Ia ingin melihat langsung seperti apa medan yang akan dijadikan tempat pembangunan dinding tersebut. Setibanya di sana, Raja Zulkarnain mengukur jarak antara dua gunung besar yang akan dijadikan dinding penghalang. Ternyata jaraknya sekitar 100 farsah. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, jaraknya kira-kira sekitar 550 km. Dan kalau dihitung dengan langkah kaki manusia, kira-kira harus ada 1,2 juta langkah baru bisa sampai ke gunung yang ada di sebelahnya. Bayangkan sahabat seiman, 1,2 juta langkah. Ini jelas bukan tembok biasa. Ini adalah tembok raksasa yang membentang sejauh mata memandang. Dan itu semua belum seberapa. Tahukah kalian berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya enggak terhitung. Jumlah mereka sangat banyak. Hingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika mereka keluar dan minum dari sungai Tiberias, maka air yang ada di sungai itu akan habis dan enggak tersisa. Bayangkan, satu kaum yang jika mereka minum, sebuah sungai bisa kering total. Begitu banyaknya jumlah mereka, dan begitu berbahayanya jika mereka dibiarkan bebas. Itulah mengapa Raja Zulkarnain mengambil tindakan tegas. Ia ingin memastikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi mengganggu umat manusia, dan dunia tetap berada dalam kedamaian. Setelah mengukur dan meninjau langsung ke tempat pembangunan tembok raksasa itu, Raja Zulkarnain pun memulai proyek besarnya. Ia memulainya dengan membuat pondasi yang lebarnya sekitar 50 mil. Di atas pondasi itu, ia mengisi ruang kosongnya dengan batu-batu besar, lalu ia menuangkan tembaga cair ke dalam celah-celah itu agar pondasinya menjadi kokoh dan padat. Kemudian dinding itu dibangun secara berlapis-lapis. Di lapisan pertama, Raja Zulkarnain meletakkan lempengan besi, dan selanjutnya ia meletakkan bata di atasnya. Lalu, di atas bata itu, ia berikan tembaga. Kemudian ia meletakkan lempengan besi lagi. Setelah itu, ia beri tembaga lagi di atasnya. Begitu seterusnya, sampai dinding tersebut menjulang ke puncak gunung. Setelah struktur bangunan berdiri, Raja Zulkarnain berkata kepada rakyatnya, nyalakan api yang besar, panaskan dinding besi ini hingga benar-benar merah. Maka mereka pun mulai menyalakan api yang besar, lalu meniupnya dengan alat-alat yang ada. Saat panasnya sudah maksimal, Raja Zulkarnain kembali berkata, sekarang tuangkan tembaga cair itu ke atasnya. Tembaga yang meleleh itu pun dituangkan ke atas besi yang sangat panas tersebut. Saat tembaga itu menyatu dengan besi tadi, dinding itu langsung berubah menjadi bangunan yang begitu kuat dan kokoh, seperti tembok baja yang tidak bisa dilubangi atau diruntuhkan. Tidak lama kemudian, pembangunan tembok raksasa itu pun selesai dibangun. Tembok itu kini telah berdiri dengan gagah, memisahkan dunia dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah pembangunan tembok itu selesai dibangun, Raja Zulkarnain menengadahkan wajahnya ke langit, lalu berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah yang memberiku kemampuan untuk membuatnya. Dinding ini akan melindungi manusia sampai kepada waktu yang Allah tentukan. Dan bila hari itu datang, dinding ini akan hancur, luluh, berkeping-keping. Karena setiap yang ada di dunia pasti akan binasa. Ketahuilah, janji Allah itu pasti benar. Setelah Raja Zulkarnain membangun dinding yang besar itu, dunia pun kembali tenang. Dinding itu begitu kuat dan kokoh, tidak bisa dipanjat dan tidak bisa ditembus. Tapi bukan berarti Ya'juj dan Ma'juj menyerah begitu saja. Setiap malam mereka datang lalu melubangi dinding itu bersama-sama. Dengan gigi mereka yang tajam dan cakaran mereka yang kuat, serta semangat mereka yang membara, Ya'juj dan Ma'juj mencoba menghancurkan penghalang itu.
Dan memang perlahan demi perlahan dinding itu mulai berlubang. Namun setiap kali fajar mulai menyingsing, salah satu dari mereka akan berkata, "Sudah pagi, matahari sudah terbit. Ayo kita pulang, besok kita lanjutkan lagi." Dan malam itu pun berakhir. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, setiap malam setelah mereka pergi, Allah mengembalikan dinding itu seperti semula. Lubang yang mereka buat tertutup kembali, seolah tidak pernah tersentuh. Keesokan malamnya, mereka kembali melubangi dinding tersebut, lalu pulang lagi saat pagi sudah tiba. Hal itu terus mereka lakukan, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Ya'juj dan Ma'juj terus melubangi dinding tersebut. Hingga pada suatu malam, terjadilah suatu hal yang berbeda. Setelah mereka melubangi sebagian dinding, salah satu di antara mereka berkata dengan ucapan yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya, "Ayo kita pulang. Insya Allah besok kita akan keluar dari penghalang ini." Ternyata ucapan insya Allah inilah yang membuka takdir baru bagi kaum Ya'juj dan Ma'juj. Keesokan harinya mereka kembali seperti biasa. Tapi kali ini sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lubang yang mereka buat semalam tidak lagi tertutup. Dinding itu tidak kembali seperti semula. Tidak hanya itu, kini dinding itu semakin menipis, dindingnya menjadi lebih rapuh, dan akhirnya mereka pun berhasil menembus dinding tersebut. Setelah bertahun-tahun tertahan di balik dinding besar yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar. Jumlah mereka tidak terhitung. Bagaikan ombak yang menggulung, mereka menyebar ke segala penjuru bumi. Dengan kekuatannya yang buas, mereka menyerang siapapun yang mereka temui. Tidak peduli tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, semua yang ada di hadapan mereka pasti menjadi sasaran. Umat Islam pada masa itu sangat ketakutan. Mereka berlarian mencari tempat untuk berlindung. Ada yang lari ke benteng-benteng tua, ada juga yang menutup diri di kota-kota besar. Tapi Ya'juj dan Ma'juj terus menyerbu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika ada satu orang yang tertinggal, pasti mereka temukan. Jika ada desa yang tersembunyi, pasti mereka hancurkan. Sampai akhirnya, mereka pun berkata dengan sombong, "Kita telah membinasakan seluruh penduduk bumi. Sekarang, mari kita binasakan seluruh penduduk langit." Dan dengan kesombongan itu, mereka pun mulai mengarahkan anak panah mereka ke arah langit, lalu melepaskannya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Anak panah itu turun kembali dengan berlumuran darah. Melihat itu, Ya'juj dan Ma'juj semakin congkak. Mereka mulai bersorak, lalu berkata, "Lihat, kita bukan hanya mengalahkan penduduk bumi, tapi juga mengungguli penduduk langit." Padahal, apa yang sedang mereka rayakan itu adalah ujian terakhir bagi mereka. Setelah kejadian itu, Allah pun mendatangkan balasan untuk mereka. Yang Allah datangkan bukanlah pasukan besar, bukan petir, bukan juga hujan batu, melainkan sesuatu yang kecil dan tidak terlihat menakutkan. Allah mendatangkan seekor ulat kecil yang bernama Miasis. Ulat ini dikirim oleh Allah dalam jumlah yang sangat besar. Ia masuk melalui telinga dan hidung Ya'juj dan Ma'juj, lalu ulat itu masuk ke dalam otak mereka. Dan secara perlahan, satu persatu pasukan Ya'juj dan Ma'juj pun tumbang dan mati di tempat. Tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Namun kematian mereka bukanlah akhir dari masalah. Seluruh bumi dipenuhi bau busuk dari jutaan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bau itu menyebar kemana-mana hingga membuat manusia sulit bernapas. Lalu Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan ini membanjiri seluruh permukaan bumi hingga mengalirkan bangkai-bangkai itu dan menghanyutkannya ke laut. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi selama 40 hari. Dan ada juga yang meriwayatkan kalau peristiwa ini terjadi selama 70 hari. Tapi satu hal yang perlu kita sadari,
Akhir dari kehidupan Ya'juj dan Ma'juj bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dzulkarnain tidak hanya meninggalkan jejak langkah, tapi juga meninggalkan jejak cahaya iman di hati manusia. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari kaum yang hidup tanpa rumah hingga menjumpai bangsa yang takut akan kehancuran. Namun, perjalanan Raja Dzulkarnain belum berakhir. Masih ada babak baru yang lebih menakjubkan. Nanti, di part 2, kita akan melanjutkan kisah pertualangan Raja Dzulkarnain bersama Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Bagaimana kisah perjalanan mereka yang bisa menembus batas dunia saat mencari mata air kehidupan. Enggak hanya itu, kita juga akan menceritakan bagaimana perjalanan Raja Dzulkarnain saat bertemu dengan malaikat yang berada di puncak Gunung Qaf. Sebuah tempat yang penuh dengan rahasia yang tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia. Oleh karena itu, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian jadi yang pertama tahu saat kisah ini ditayangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.